Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berjumpa dalam acara katekese singkat dalam tahun refleksi. Kembali saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Stasi Keranggan. Ada dua pertanyaan yang saya gabungkan menjadi satu, yaitu bagaimana sikap umat yang benar pada saat penghormatan kepada tubuh dan darah Kristus dalam misa. Dan yang kedua, pada saat konsekrasi, umat sebaiknya berdoa apa? Karena ada yang mengatakan bahwa doa permohonan pada saat konsekrasi banyak yang dikabulkan dan cepat. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya perlu menjelaskan apa itu konsekrasi. Konsekrasi adalah bagian dari doa syukur agung yang merupakan doa presidensial, artinya doa yang diucapkan oleh imam. Nah, pada saat konsekrasi itu, imam itu mengatakan atau mengucapkan kalimat-kalimat institusi. Kalimat institusi adalah sebagai berikut: terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan juga terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, dengan mengucapkan kalimat institusi ini dalam bagian yang disebut konsekrasi tadi, maka terjadilah transubstansiasi, yaitu perubahan dari roti menjadi tubuh Kristus dan dari anggur menjadi darah Kristus. Dari mana kita punya keyakinan hal itu? Ya, dari pesan Yesus sendiri, amanat Yesus sendiri sebelum ia menderita sengsara dan wafat. Peristiwa yang kita peringati pada hari Kamis Putih yang lalu. Jadi saudara-saudara, memang pada saat konsekrasi inilah Ekaristi jadi. Pada saat konsekrasi inilah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan itulah sumber keselamatan bagi kita semua. Yesus yang datang ke dunia, Allah sendiri yang datang ke dunia, tidak hanya sekedar solider dengan penderitaan sampai juga dengan wafat, tapi juga memberikan dirinya sebagai pokok keselamatan bagi kita. Ia memperbarui anak domba Paskah yang diperingati oleh bangsa Yahudi atas kemenangannya dari Mesir, yaitu dengan memakan anak domba dan mengoleskan darahnya pada pintu-pintu rumah mereka. Dulu terjadi pada zaman bangsa Israel masih berada di Mesir. Yesus inilah sekarang anak domba sejati, anak domba Allah. Dengan menyantapnya kita memperoleh keselamatan. Jadi saudara, kalau saya mengatakan hal seperti ini, saya mau menunjukkan sebenarnya bahwa pada saat konsekrasi, ya kurang lebih pemahaman seperti itulah yang kita terima, kita ungkapkan dari hati kita, bahwa kita bersyukur dan menghormati sungguh saat yang penuh rahmat itu. Allah menjadi manusia dan memberikan dirinya
untuk keselamatan kita, yaitu tubuhnya sendiri bagi kita. Jadi kalau ditanya sebenarnya sikap apa yang paling penting untuk menghormati tubuh dan darah Kristus, ya tentu kalau sikap tubuh ya hormat. Nah, itu dalam liturgi memang sudah ditunjukkan, yaitu sikap yang tepat adalah berlutut atau berdiri. Kalau di gereja ada jengkengan atau tempat berlutut, ya berlutut. Kalau tidak ada, berdiri. Itu dikatakan demikian dalam teks-teks liturgi kita. Nah, sedangkan kalau kata-kata, ya sebenarnya kita diajak pada saat itu untuk meresapkan apa yang saya sampaikan tadi. Suatu syukur, suatu rasa bakti, hormat. Jadi kalau ditanyakan doa apa atau permohonan apa, ya sebenarnya tidak tepat, ya, karena itu sebelum kita itu mengucapkan macam-macam hal, permohonan-permohonan yang mestinya pada saat konsekrasi itu ya kita lebih memfokuskan diri pada rasa hormat, rasa syukur, devotif atas kehadiran Kristus yang menyelamatkan dalam rupa roti yang adalah tubuhnya yang akan kita santap sebagai keselamatan kita. Jadi saya cenderung tidak mengatakan sebaiknya berdoa apa, kan ya tidak semua dari Ekaristi isinya kita mohon saja, kan ya tidak, kan ya. Ada saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan, ada saatnya kita mendengarkan penjelasan sabda Tuhan dari khotbah pastor, ada saatnya kita mengungkapkan iman kita, memperbarui lewat doa syahadat para rasul, ada saat akhirnya kita mengungkapkan permohonan-permohonan dalam doa umat. Nah, pada puncak dari Ekaristi ya kita hormat, mensyukuri hal itu. Mungkin tidak perlu banyak kata, tetapi hormat, syukur, rasa bakti yang mendalam atas peristiwa yang sungguh menjadi sumber keselamatan kita. Demikian tanggapan saya, semoga bisa mengarahkan kita pada sikap yang tepat pada saat konsekrasi. Terima kasih.